Sobat Kepo, kita ketemu lagi nih, ya kan? Ketemu lagi. Pastinya kalian mau tahu banyak informasi kan? Tentang perkucingan, ya kan? Nah, ini kita akan tanya-tanya pada ahlinya. Ahli fotografi, ahli pemeliharaan, dan ahli lainnya. Yuk, kita kepoin aja. Cekidot. Halo Sobat Kepo, kali ini kita akan tanya-tanya nih tentang fotografi kepada ahlinya ahli. Ngomong-ngomong Kak, Iya. untuk menilai kucing secara fotografi itu apa sih yang dinilai? Sebenarnya kalau menilai foto tuh pertama dari segi cahaya, komposisi, lalu sama momen. Itu aja sih kalau bagi saya dulu. Siap. Karena 3 hal itu sangat penting elemennya. Untuk menentukan hasil fotografi bagus itu apa perlu kamera atau cukup handphone atau gimana sih kayaknya? Nah, jadi sebenarnya di dunia fotografi itu tidak ada bagus atau jelek, Ya. tapi lebih ke berhasil atau tidak yang kita inginkan. Karena kan foto ada yang temanya gelap-gelapan itu, tapi balik lagi tadi kemampuannya adalah sebenarnya bukan di device-nya, tapi sebagai orang yang menggunakan device-nya. Kalau yang menggunakan device-nya itu penuh dengan sebuah edukasi yang baik, dia menggunakan device apapun dia akan tahu kemampuannya. Oke. Gitu loh. Apakah sama nih untuk memotret orang sama animal ya, hewan ini? Definisinya dalam dunia fotografi itu hampir semua sama sih. Hanya yang bikin berbeda adalah mungkin apa yang difoto. Tapi secara landasan, basicnya itu hampir semua sama, semua genre. Gitu loh. Ini yang paling penting Sobat Kepo. Waduh. Yang lagi rame-rame soal ijazah. Aduh, betul. Untuk jadi dewan juri ini Iya. ada ijazahnya atau sertifikat atau gimana nih? Kalau perjalanan saya kebetulan ada sertifikasi juga dari Siap. negara, dari BNSP, sudah melalui proses sertifikasi. Jadi itu yang saya gunakan untuk sebagai landasan. Kan kalau kita sharing, kalau di belakangnya tidak ada sebuah sertifikasi, Iya. nanti ya gimana gitu ya. Iya, siap. Orang banyak yang kepo nanti. Oke, Siap. terima kasih masukannya, Sama-sama. informasinya. Terima kasih. Kepo. Siap. Keren. Oke, gitu ya Sobat Kepo. Tahu kan? Yuk, kita selancar lagi. Let's go! Wih, oke. Sobat Kepo. Udah denger dan lihat sendiri kan info dan masukan dari fotografer profesional perihal kriteria penilaian untuk ikutan foto kontes hewan kesayangan kalian? Jadi Sobat Kepo bisa tuh siapin and setting apa aja kira-kira sebelum bikin foto tentang hewan kesayangan kalian untuk ikutan kontes or lomba foto. Nah, itu tadi penilaian dari sisi fotografinya. Terus bagaimana kira-kira kalau penilaian dari sisi pecinta dan pemelihara kucing yang katanya kesehariannya nggak jauh-jauh dari dunia perkucingan? Yuk coba kita dengerin dan lihat bareng-bareng yuk. Oke Sobat Kepo, yang pengen tahu kriterianya penilaian Mbak Nova sebagai dewan juri, yuk kita tanyain langsung kepada orangnya langsung nih. Gimana Kak? Apa sih yang jadi kriteria penilaiannya tentang kucing tuh? Jadi di sini aku tuh kan disuruh memilih antara foto Siap. kucing dan kucing. Kucing. Nah, secara estetik dan secara kucingnya. Di situ aku agak susah untuk memilih karena ya semua kucing buat aku sama, semuanya lucu, semuanya baik gitu ya. Cuman karena di sini kontennya adalah fotografinya, akhirnya ya aku memilih yang secara fotografinya bagus. Oke. Gitu. Yang lucu-lucu atau yang sehat atau yang posenya gimana gitu? Kalau dari foto kan nggak kelihatan sehatnya Oh. atau gimana gitu ya. Siap. Cuman tuh yang
hubungan touchingnya kuat, itu yang aku pilih. Nah itu loh, Sobat Kepo. Saya dengar-dengar ibunya melihara kucing banyak ya? Coba Iya. ceritain itu gimana? Iya, karena dari kecil aku memang bukan dibiasain, melihat dari mulai nenek, ibu saya, apa segala macam itu suka nolong-nolongin kucing-kucing jalanan. Siap. Dan itu dari kecil ke bawah sampai aku sekarang. Jadi kalau ngeliat kucing jalanan tuh otomatis sudah pengen bawa pulang aja. Ya. Gitu. Jadi memang suka merawat kucing jalanan. Kalau memang nggak bisa aku bawa pulang, ya paling aku kasih makan di jalanan. Itu kira-kira budget berapa itu makannya sampai 35 kucing itu per bulannya Kak? Aduh, Percaya aja sama yang di atas. Kalau kita berbuat baik, pasti rezeki kita akan ditambahkan berlipat-lipat. Siap. Pasti. Gimana nih untuk Sobat Kepo yang belum tahu perlakuan kucing yang liar atau jalanan ini? Kucing itu kan Beda-beda sifat ya. sifatnya. Iya. Kadang kita pengen nolong tapi begitu kan lari gitu. Nah itu juga sedang aku alamin. Jadi ada satu kucing di komplek aku. Siap. Dia tuh susah banget buat ditangkep. Karena aku pengen banget steril dia. Karena kerjaannya beranak mulu gitu. Makanya aku tadi ngobrol lama, minta bantuan untuk tangkep dia, untuk di steril. Abis itu udah kembali lagi ke komplek aku gitu. Yang penting dia jangan beranak-beranak melulu gitu. Jadi paling minta bantuan sama ahlinya gitu untuk menghadapi yang galak gitu. Siap. Acara kayak gini aku senang banget. Aku sangat support banget kalau acara yang berhubungan dengan anabul ya, bukan cuma kucing. Ya. Pokoknya anabul aku sangat mendukung banget, apalagi yang memang pro untuk adopsi, street feeding, terus udah gitu rescue stray, kucing stray kayak gitu aku sangat-sangat support karena memang itulah kehidupan aku dari kecil. Oke, terima kasih Kak Nova. Terima kasih Sukses kembali. selalu. Sukses juga. Oke. Yes, Sobat Kepo. Ternyata nggak sia-sia ya kita kepoin Dewan Juri Foto Kontes ini. Masukan and pengalaman mereka ini kalau menurut gue sih merupakan suatu pelajaran berharga nih buat kita-kita. Jadi gimana Sobat Kepo? Udah cukup belum? Kira-kira kalau misalkan belum, masih ada lagi nih satu juri lagi, and gue yakin ini pasti bakalan nambah ilmu lagi nih buat Sobat Kepo. Khususnya buat para pecinta dan pemelihara kucing nih. Ayo Sobat Kepo, tambahin lagi cemilannya biar kalian tambah konsen nontonnya. Ayo lanjut. Bosku, Apa kabar? bagus. Nah, kita dari Bang Kepo nih Oke. pengen tahu tentang hal perkucingan. Oh boleh. Kebetulan lagi lomba kucing. Pengen tahu apa Siap. nih? Ini kan bosnya ini kan Dewan Juri nih. Ya. Untuk bisa jadi Dewan Juri apa sih syaratnya? Apakah ada sertifikatnya? Apa harus sekolah? Atau dari mana itu? Oke. Kalau untuk jadi dewan juri di kontes kucing, pastinya mesti punya kucing dulu. Siap. Kita harus punya pengalaman lomba dulu. Setelah kita punya lomba, punya pengalaman mendapatkan juara kucing-kucing bergelar, itu jadi persyaratan untuk kita maju ke program sekolah juri. Nah, setelah itu ada trainingnya, ada program sekolah jurinya, kita belajar tentang ras-ras kucing, cara megang kucing, ngajak main kucing dan memeriksa kucing, Siap. semuanya itu. Nah, jadi memang itu sekolahnya dibuka oleh asosiasi internasional. Oke, siap. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih, untuk mendapatkan juara Untuk kucing. mendapatkan juara? Oke. Itu nilainya dari mana sih? Nilainya ya. Atau sebelum kita ikut lomba, ini kan harus ada persiapan. Oke. Lah, Mesti digimanain nih, ya kan? ya, harus gimana nih? Perawatannya gimana? Aha. Ngelatihnya gimana? Oke. Nanti penilaiannya gimana sih? Oke, berdasarkan ini ya, karena tadi ditanya tentang latar belakangnya untuk jadi juri, yang aku pelajarin apa nih untuk menilai kucing. Siap. Oke, jadi ada yang namanya ini, Bang. Ada yang namanya standar, ada yang namanya struktur, ada yang namanya presentasi. Kalau standar itu tentang
tentang aturan baku ras-ras kucing itu yang menjadi persyaratan itu seperti apa. Makanya kan tadi aku waktu penjurian presentasi aku kasih penjelasan ya. Oh, kucing ini bulunya harus begini, harus berdiri, matanya harus bundar, itu standar. Kalau struktur itu berhubungan dengan anatomi, tulang. Kucing itu nggak boleh misalnya tulang punggungnya bengkok, bungkuk, kayak gitu. Ekornya dia harus lurus, nggak boleh bengkok, itu struktur. Rahangnya dia harus rapat, nggak boleh nganga. Ada kucing yang rahangnya nganga. Gitu. Ada, gitu. Berarti kan secara struktur nggak bagus. Sudah tidak memasuki kriteria. Yang terakhir itu adalah presentasi. Presentasi itu mandiinnya, groomingnya, matanya bersih apa enggak, kupingnya bersih apa enggak, bulunya gimana, kering apa, normal atau berminyak. Nah itu presentasi. Juga karakter, kucingnya galak atau baik hati, seperti itu. Ini tadi nih, saya lihat kan ada suka tempur nih, ada lampu, ada apa itu tali. Ya. Nah, itu buat apa sih? Nah itu sebenarnya kita ngelihatnya peserta itu seperti kita bermain sama kucing. Seperti kita bermain ya. Ya. Sebenarnya juri itu menggunakan itu untuk memeriksa standar, struktur dan presentasinya. Lampu itu sangat membantu sekali untuk juri melihat kondisi bulunya. Oh siap. Apa belang-belangnya itu kita bilangnya pattern. Patternnya itu kita terlihat dari cahaya lampu. Kontras dari warnanya dari cahaya lampu. Pada saat kucing itu dia lagi manjat-manjat atau dia lagi garuk-garuk, itu kelihatan anatomi badannya sebenarnya. Jadi apa yang ada di meja juri sampai apa yang saya mainin itu sebenarnya adalah sebuah alat untuk memeriksa kucing. Gitu. Baru tahu nih. Begitu Sobat Kepo. Oke. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sobat Kepo. Gue sudah kasih lo pada informasi tentang perkucingan. Mulai dari perawatan, model dan jenisnya, harga, dan kita wawancara sama para dewan juri. Bang Kepo udah lelah nih. Tapi ingat, kalian harus ngikuti konten-konten Bang Kepo selanjutnya. Oke? Dah. Sobat Kepo, gimana menurut kalian? Dah cukup oke belum informasi seputar dunia perkucingannya? Kalau menurut gue sih, ini asli. Jadi beneran nambah wawasan dan ilmu banget nih. Khususnya bagi pecinta dan pemelihara kucing yang masih punya keraguan soal seputar kompetisi dan kontes buat si meong kesayangan kalian. Nah, kalau ada pertanyaan, kritik, saran, dan info-info tambahan, tulis aja di kolom komen ya. Jangan lupa juga like and subscribe-nya. Oke Sobat Kepo, ayo kita kepoin bareng-bareng konten-konten menarik lainnya. Karena menurut gue, kepo itu merupakan hal yang perlu, selama itu untuk sesuatu yang positif dan berguna bagi orang lain. Oke, see you on next episode.